A la princesa me la voy a llevar. Berlatar di perbatasan negara Kolombia, sebuah truk pengangkut barang melewati perbatasan dengan membawa barang-barang dari Amerika Utara. Sang sopir menelepon rekanannya untuk mengabari kalau 2 menit lagi dia akan sampai di tempatnya. Llego en 2 minutos. Sang sopir turun dan langsung memberikan kode kepada rekanannya untuk bersiap. Sementara dia akan menurunkan seorang pendatang ilegal dari dalam kotak barang. Chris turun dari dalam truk, akan tetapi sang sopir dan rekanannya sudah bersiap dengan senjata tajam, bermaksud meminta semua barang-barang yang dibawa oleh Chris. Meskipun Chris sudah membayar uang perjalanan sebelum berangkat. Chris tidak bisa menerima perlakuan semena-mena dari mereka, yang lalu menghajar mereka berdua tanpa ampun. I don't think so. Waktu pun berlalu, Chris yang sudah sampai di Kolombia menyempatkan dirinya untuk mengunjungi makam wanita yang dulu dicintainya, sebelum melanjutkan tujuannya dengan mengintai seorang anak gadis dari kejauhan. Gadis itu bernama Elisa, anak dari seorang kartel Kolombia yang sukses bernama Vicente. Baik Vicente maupun Elisa sama-sama saling menyayangi dan melengkapi, meskipun tanpa kehadiran ibu Elisa yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Chao, Carlos. Nos vemos. Di sebuah kedai roti, Alex nampak mengusir dengan halus seorang laki-laki yang makan di sana karena kedai roti tempat Alex bekerja akan segera tutup. Namun alih-alih pergi dari sana, El Curvo malah bertanya kepada Alex tentang apakah roti yang akan dimakannya ini enak. Karena dia ingin Alex mencicipi dahulu roti ini sebelum akhirnya Curvo memakan roti tersebut. Have you tried this cake? Not today, sir. Not this one. I'm sorry, sir, but I have to close. Sit. You must learn to give yourself a gift once a week. Life is shorter than you think. Please don't hurt me. Open. Thank you, Alex. Tak berselang lama, seorang polisi wanita masuk ke dalam kedai dan segera menodongkan pistolnya setelah melihat Curvo membawa sebuah pisau di tangannya. Namun bukannya menangkap Curvo, polisi itu malah memberikan kesempatan kepada Curvo untuk lekas pergi dari sana, sebab dia tidak melukai Alex menggunakan pisaunya tersebut. Alex sempat mengucapkan terima kasih kepada Elisa karena dia mau datang setelah menerima SMS dari dirinya. Akan tetapi yang tidak mereka duga itu adalah Curvo tiba-tiba berada di dalam mobil polisi yang lalu membunuh mereka berdua tanpa ampun. Esok paginya, ketika Elisa dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, seorang pengamen nampak sedikit mengganggu perjalanannya dengan memaksa menyemprot-nyemprot kaca mobil yang dinaiki Elisa. Para bodyguardnya sempat meminta sang pengamen untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi karena pengamen itu malah sengaja merusakkan spion mobil, membuat para bodyguard Elisa turun untuk menghajarnya. ¿Estás
haciendo, indigente de mierda? Ternyata pengamen itu adalah Chris yang memang sengaja menyamar agar bisa membawa Elisa pergi bersama dengan dirinya, meskipun Elisa sempat kabur dari dalam mobil. You opened the door. Vicente jelas sangat murka mengetahui anak gadisnya diculik dan melampiaskan seluruh amarahnya kepada dua pengawal Elisa karena malah bertindak bodoh dengan membukakan pintu mobil hanya demi meladeni seorang gelandangan yang merusakkan spion mobil. Vicente lalu menelepon rekanannya dan memintanya untuk menghubungi semua gangster, kartel ataupun preman mencari di mana keberadaan putrinya dengan imbalan dalam jumlah yang besar. Tidak peduli dengan cara apapun dan berapa banyaknya orang yang mencari putrinya. Chris yang nampak risih sebab Elisa terus berteriak di dalam bagasi mobil mencoba mengeluarkannya, namun Elisa berontak yang kemudian berusaha kabur dari penculikan itu. Chris berusaha meyakinkan Elisa kalau keberadaannya di sini bukan untuk menyakitinya. Dia lalu menunjukkan foto ibu Elisa dan mengatakan kalau Chris adalah teman ibunya sebelum Elisa lahir. Tujuannya membawa Elisa bersama dengannya sebenarnya lebih dikarenakan permintaan dari ibunya yang sempat berpesan untuk membawa putrinya jika sampai terjadi sesuatu kepada dirinya dan meminta Chris agar bisa membawa Elisa pergi menjauh dari Vicente. Saat ini Chris memang tidak bisa membuktikan ucapannya, namun dia meminta Elisa untuk segera masuk ke dalam mobil dan pistol ini bisa menjadi jaminan kalau dia tidak ada niatan menyakiti ataupun melukai dirinya. Jesus Christ! Hey, you believe me now? Elisa yang merasa berkuasa karena membawa pistol itu masuk ke dalam mobil dengan terus menodong Chris dan meminta Chris membawanya kembali ke rumah. Elisa bertanya, jika Chris tahu tentang ibunya, maka dia tentu saja tahu dengan Vicente. Dan seharusnya, Chris tidak melakukan hal gila dengan menculik dirinya. Jadi segeralah berputar, karena jika Chris tidak menuruti permintaannya, maka dia tidak akan segan-segan untuk menembaknya. Chris yang tidak peduli dengan bagaimana Vicente ataupun sangat berkuasanya dia di negara ini, tetap membawa Elisa pergi menjauh dari Vicente. Apalagi pistol yang dibawa oleh Elisa sudah tidak ada pelurunya. Shit! Oh, fuck. Chris mampir sebentar ke pom bensin mengisi bahan bakar mobilnya dan berpesan kepada Elisa untuk tidak bertindak bodoh. Namun karena Elisa merasa mempunyai peluang untuk kabur dari sana setelah melihat 4 pria berada di dekatnya, dia lalu keluar dari mobil berteriak meminta pertolongan kepada mereka berempat. Melihat Chris yang tengah disibukkan dengan menghajar 4 orang tersebut, Elisa berusaha menelepon ayahnya melalui telepon umum tak jauh dari tempat itu. Chris berhasil membawa Elisa kembali sebelum dia sempat berbicara banyak dengan Vicente. Chris lalu membawa Elisa masuk ke dalam mobil dan mengikat tangannya menggunakan dasi seragam sekolah agar Elisa tidak melakukan hal-hal yang merepotkan Chris. Tetapi Elisa masih berusaha berontak dengan menendang-nendang kursi Chris hingga membuat Chris jengkel yang lalu mengatakan kalau Chris sebenarnya adalah ayah kandung Elisa. I'm your father! I'm your real father. Elisa terkejut mendengar hal tersebut, namun dia juga tidak percaya begitu saja yang kemudian meminta Chris membawanya ke sebuah kedai makan. Vicente yang semakin kesal karena Elisa belum juga berhasil ditemukan, meminta Nick untuk melipat gandakan imbalannya. Akan tetapi sepertinya Nick telah mempunyai rencana lainnya dengan menghubungi Corvo dan mengatakan kalau putri Vicente saat ini sedang diculik. Speak. The girl got grabbed.
Sambil menikmati makanannya, Elisa bertanya tentang kemanakah Chris selama ini, jika memang dia ayah kandungnya. Chris pun mengatakan kalau selama 15 tahun belakangan ini dia mendekam di dalam penjara, tetapi tidak menjelaskan tentang kenapa Chris bisa dipenjara, dan mengatakan hal yang mengejutkan Elisa kalau Vicente ada hubungannya dengan kematian ibunya. Namun, belum juga mereka melanjutkan obrolan mereka, sekelompok gangster telah sampai di sana bermaksud membawa Elisa pergi dari sana. A la princesa me la voy a llevar. Kehilangan Elisa membuat Chris bertanya kepada salah satu gangster itu tentang kemanakah rekanannya membawa Elisa pergi, dengan sedikit melakukan tindakan brutal karena orang itu mencoba diam 1000 bahasa. Elisa kini berada di tempat salah satu kartel rekanan ayahnya yang bernama Pedro sebelum dia menyerahkan Elisa kepada Vicente. Pedro mengatakan kepada Elisa kalau Vicente telah menawarkan imbalan besar agar putrinya kembali. Jadi selama Elisa berada di sini, Pedro akan menjaganya sampai Vicente datang menjemput dirinya. La tengo. Elisa pun terhubung dengan ayahnya dan mengatakan kalau saat ini dia baik-baik saja. Elisa lalu bertanya kepada ayahnya tentang apakah ayahnya ada kaitannya dengan kematian ibunya, karena penculik yang menculiknya mengatakan kalau dia ayah kandungnya. Belum juga mendapatkan jawaban apapun dari ayahnya, tiba-tiba dari luar, Corvo telah sampai di sana yang kemudian membantai semua orang yang berada di dalam sana. It seems we have a rival for you, Reward. Hide there if you want to leave. Come on. ¡Muévanse! Pedro yang ketakutan melihat Corvo sang pembunuh bayaran paling sadis di Kolombia mengalahkan satu persatu anak buahnya mencoba kabur dari sana. Namun dari belakang, Elisa memukul kepala Pedro hingga dia pingsan. Corvo berusaha menuju ke tempat Elisa berada, tetapi untung saja Chris berhasil sampai di sana menghentikan Corvo yang akan menangkap Elisa. Chris dibuat tak berdaya melawan kekuatan Corvo, bahkan dia hampir saja mati sebelum Elisa berteriak yang membuat Corvo mengalihkan fokusnya mengejar Elisa. Chris mendorong Corvo jatuh ke bawah dan diikuti Pedro yang membabi buta menyerang mereka berdua dengan senjata otomatisnya. Chris masih berusaha melawan Corvo, namun tetap saja dia hanya menjadi samsak pukulan Corvo sebelum akhirnya Elisa datang dengan menabrakkan mobilnya ke tubuh Corvo. Mereka berdua lalu segera pergi dari sana, berlari menjauh sembari bertanya tentang keadaan mereka masing-masing. Setelah mampir ke apotek, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Dan Elisa yang penasaran dengan perkataan Chris sebelumnya bertanya memastikan lagi tentang apakah benar Vicente memperlakukan ibunya dengan sangat buruk. Sebab rasa-rasanya itu tidak mungkin karena selama ini Vicente memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik. Chris pun mengatakan kalau ibunya itu merupakan wanita yang sangat kuat. Jadi dia menyembunyikan semuanya dari dirinya.
Apalagi Vicente lah yang menjadi alasan utamanya Chris dipenjara dan mencuri Leonor dari dirinya. Chris lalu menceritakan masa lalu antara dirinya, Vicente, dan Leonor yang dulu merupakan sebuah tim hebat dalam merampok bank. Leonor akan menjadi titik utamanya dengan membuat penjaga bertekuk lutut dengan kecantikannya. Lalu dia dan Vicente masuk lewat belakang layaknya sepasang orang tua yang buruk. Akan tetapi ketika Leonor hamil, dia panik karena mereka tidak punya tabungan atau yang lainnya sebab setelah mereka mencuri selalu berfoya-foya. Vicente yang melihat kegelisahan itu lalu menyarankan mereka melakukan satu pekerjaan terakhir. Pekerjaan mereka memang berjalan dengan mulus, namun Vicente menjebaknya dengan meninggalkan jejak bukti langsung kepada dirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Corvo yang berhasil selamat meminta dengan paksa sebuah mobil milik mucikari. Chris dan Elisa kini berada di taman sambil tak sengaja mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pengamen yang merupakan lagu kesukaan ibu Elisa. Chris mengatakan kalau kalung berlian yang dipakai oleh Elisa itu adalah kalung hadiah pemberian Chris dahulu, sebagai gambaran tentang bagaimana kuat dan cantiknya Leonor seperti berlian. Dulu ketika Chris masih di dalam penjara, Leonor sekali waktu mengunjunginya dan bilang kepadanya kalau dia menyesal karena baru menyadari semuanya sekarang. Leonor mengatakan kalau dia sudah tidak kuat menjalani hidup dengan Vicente yang mengendalikan dan mengekang dia sepanjang waktu. Leonor berpesan sebelum pergi, jika terjadi sesuatu kepada dirinya, Chris harus temukan Elisa dan harus melindungi putri mereka. Dan setelah 3 minggu terlewati, Chris mendapatkan kabar kalau Leonor telah meninggal. Vicente yang telah sampai di tempat Pedro tak menyangka kalau semua orang yang ada di sana telah mati dan terkejut kalau orang yang telah melakukan ini adalah El Corvo. It's worse than I thought. They had the devil on their tail. Chris berusaha mencuri salah satu mobil yang terparkir agar dia dan Elisa bisa melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi setelah melihat kalau rute perjalanan mereka menuju ke Amerika, Elisa menolak hal tersebut meskipun Chris mencoba membawanya ke tempat saudari ibunya yang ada di Amerika. Elisa memberontak keluar dari mobil, bertepatan dengan pemilik mobil yang akan mereka curi datang ke sana. Chris menodongkan pistolnya dan Elisa tiba-tiba kabur dengan membawa mobil tersebut. Corvo pun tak lama lewat juga di jalanan itu, mengejar Elisa yang kabur dari sana. Elisa berhenti di suatu tempat demi bisa menelepon ayahnya mengabari keberadaannya. Namun belum juga terhubung, Corvo telah sampai di sana yang kemudian mengejar Elisa yang berusaha lari dari dirinya. Chris meminta Elisa untuk menunduk karena dia akan menembak orang yang mengejarnya. Chris dipaksa bertekuk lutut setelah Corvo berhasil meledongkan senjatanya ke kepala Elisa. Corvo lalu mengikat tangan Elisa dan juga Chris yang kemudian mendatangi tubuh Chris agar Corvo tahu tentang siapa Chris sebenarnya. Chris terus bungkam, namun tidak dengan Elisa yang berteriak mengatakan kalau Chris adalah ayah kandungnya. Mendengar hal yang mengejutkan tersebut, Corvo pun seperti mempunyai sebuah ide yang kemudian memukul Chris hingga dia pingsan. Vicente mendatangi tempat keberadaan Chris yang digantung oleh Corvo, yang kemudian mendang ban yang menjadi pijakan Chris agar dia mati. Namun melihat kalau keberadaan Chris saat ini dia butuhkan untuk menyelamatkan putrinya, Vicente pun menyelamatkan hidup Chris. Sepanjang perjalanan, Vicente mengatakan kalau dia bukanlah orang yang membunuh Leonor, meskipun dia telah mencuri semuanya dari Chris termasuk juga dengan Leonor. Ponsel Vicente berdering, dan itu berasal dari Corvo yang lalu bertanya tentang apakah dia telah mendapatkan hadiah yang sudah dikirimkan kepadanya. Dan kalaupun dia sudah mendapatkan itu, segeralah menuju ke tempat dulu di mana Vicente mencoba membunuhnya, serta tak lupa ucapkan terima kasih kepada tangan kanannya karena Nick lah yang memberitahu dirinya tentang situasi dari anak gadisnya.
Sebuah tembakan tepat mengenai kepala Nick, dan dari situ Vicente pun mulai bercerita tentang siapakah Corva sebenarnya. Corva merupakan seorang pembunuh bayaran profesional yang dulu dia sewa untuk sebuah pekerjaan. Tetapi Corva malah berbuat melewati batas. Vicente pun kemudian memerintahkan anak buahnya menembak Corva dengan obat bius, yang kemudian membawanya ke sebuah lokasi terpencil. 15 orang terbaiknya bertugas membunuh Corva. Akan tetapi Corva berhasil kabur dengan memotong tangan kirinya dan membunuh semua orang terbaiknya. Vicente yakin kalau tujuan Corva adalah membalas semua perbuatannya di masa lalu. Jadi biarkan dia yang maju, sementara Chris masuk dari belakang seperti dulu saat mereka berdua bekerja sebagai tim. Like the old days. Sesampainya di pabrik yang terbengkalai, Chris, Vicente, serta 2 pengawalnya berpencar mencari keberadaan Elisa. Vicente mengendap-endap masuk ke dalam sana, namun malah menemukan 2 pengawalnya yang sudah mati akibat Corva. Corva lalu membawa Vicente ke tempat Elisa berada, yang saat ini berada di atas konveyor dengan tangan yang terikat besi. Corva menunjukkan sebuah gergaji kepada Vicente yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan putrinya jika dia tidak ingin melihat tubuh putrinya hancur terkena alat penghancur yang berada di ujung mesin. Sementara Vicente berusaha menyelamatkan Elisa, Corva tengah berusaha membunuh Chris yang juga berusaha menyelamatkan Elisa. Sampai pertarungan di babak kedua di antara mereka pun terjadi. You think Vicente killed Leonor? Sembari bertarung, Corva mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Leonor. Itu pun juga atas perintah dari Vicente yang sebelumnya telah menyewanya. Vicente ingin itu terlihat seperti bunuh diri, tetapi dia malah terbawa suasana sehingga menikmati pembunuhan tersebut. Chris berusaha menuju ke tempat Elisa berada, sambil bertarung dengan Corva yang terlihat terus mengejarnya. Setelah menusuk Chris, Corva menyekap Vicente dan memintanya mengaku kepada putrinya tentang perbuatan yang dilakukan Vicente kepada Leonor jika dia ingin melihat Elisa masih hidup. Di hadapan Elisa, Vicente lalu mengatakan kalau dialah yang menjadi dalang pembunuhan ibunya. Dia terpaksa melakukan itu karena Leonor mencoba membawa Elisa pergi menjauh dari dirinya. Maka dari itu, dia menyewa Corva untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Melihat Elisa yang berada di ujung konveyor, Chris lalu meminta Elisa untuk membuang kalung berliannya ke dalam sana. Sebab berlian itu pasti akan bisa memutuskan rantai yang mengikat tangannya. Corva berusaha mendorong Chris jatuh dari sana. Dan Vicente yang melihat itu, mencoba menyelamatkan Chris meskipun harus membuatnya jatuh bersama dengan Corva. Dan sebelum film berakhir, Elisa terlihat membawa bunga di depan nisan ibunya dan Chris yang masih hidup berada di sampingnya untuk mendoakannya juga, serta memenuhi janji Chris kepada Leonor yang berjanji membawa Elisa bersamanya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!